Salam Indonesia. Kembali lagi bersama gue Mirza Harera dalam channel Stetes, sebuah celoteh tentang Indonesia. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang spesial banget. Ini temen gue udah lama, temen kenal udah lama, tapi mereka yang lebih sukses dari gue. Dan terima kasih, sekarang nih syutingnya ada di tempat yang beda ya, karena gue dapat pinjaman dari Voy.id, channel dan juga web pemberitaan yang menurut gue oke banget. Thank you. Dan kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu. Ini pasti ada di bawah ini. Popon Kerok. Tepuk tangan dulu. Tiba-tiba rame. Halo. Dan yang kedua ada Sukron Jamal. Nah, ini mereka berdua akan gue coba wawancara. Topiknya sih nggak jelas, tapi ya udahlah mengalir aja. Mungkin yang pertama gue mau nanya ke siapa yang siap. Selalu lu yang siap yang siapa? Apa sih? Gue tuh penasaran ya sama apa namanya komunitas stand up Indo, karena ini kan candaan intelektual ya. Karena candaannya itu rasional, masuk akal, tapi dikemas secara komedi yang begitu lucu gitu. Nah, gimana sih lu tuh pertama kali lu tuh mau jadi apa namanya stand up komedian, terus lu tuh terinspirasi dari apa gitu? Pertama kali gitu ya. Lu dari awal pokoknya lu pengen belajar stand up gitu. Gimana tuh? Bisa ceritain nggak? Gue ya. Lo dulu deh, lo kan duluan. Iya. Jadi senior junior siapa? Dia Oh, luar biasa. Ya, tapi lebih terkenal dia ya. Jadi nggak penting. Iya, gue tuh stand up dari 2012 tuh. 2012? Ya, karena ya beruntung aja karena gue langsung ketemu video di YouTube itu video stand up-nya Radit. Radit? Iya, yang masih ada di Kemang lah, nama kafenya Comedy Cafe itu. Jadi awalnya di situ ngelihat dan emang gue seneng ini aja kan. Pasti kayaknya yang pada ikut stand up tuh awalnya berasa lucu pasti. Berasa dia asik di tongkrongan ya kan. Benar. Nah itu gue berasa gue bisa nih kayaknya nih stand up nih kayak Radit gitu kan. Okay. Ya udah gue akhirnya karena main Twitter juga saat itu. Jadi gue cari-cari lah komunitasnya, ternyata ada komunitas stand up komedi waktu itu di Depok tuh ya. Gue datangnya ke Depok pertama kali, ya udah pertama kali di situ nyoba, ternyata itu audisi street comedy, itu kompetisi komunitas stand up Indo. Stand up Indo. Iya, jadi menjelang dia ada namanya stand up fest, nah itu ada street comedy dulu tuh. Itu yang kedua tuh, street comedy kedua. Kalau yang street pertama kan juaranya Ajis tuh. Ini yang kedua nih gue ikut. Nah, lu juara berapa tuh? Enggak dong. namanya gue pertama kali nyoba ternyata itu audisi gitu. Salah gitu ya. Orang mau harusnya di open mic gitu kan. Nah, itu pengalamannya. Dan itu gue inget tanggalnya 15 Mei 2012 tuh. Ya jadi belum lama tuh gue. Kemarin makanya gue coba memperingati 10 tahun. Ingat tanggal lu gagal pertama kali lah ya? Ingat. Karena ada di Twitter itu. Dan kayaknya kebanyakan 90% komik baru nyoba open mic pertama kali atau nyoba stand up comedy pertama kali kayak pasti gagal dah. Oh, gagal. Iya. Tapi lu inget gak? Materi apa sih yang lu bawa pertama kali gitu? Waktu pas lu gagal itu. Ingat pasti. Ingat gak lu? Pasti ingat. Nah, coba deh lu. Enggak. Di sini banyak orang coba lu iniin. Kali aja lu udah mau kalau pertama kali banget itu yang tadi gue ceritain itu coba. Ini aja, gue inget banget gue waktu itu lagi ikut training ceritanya ya. Nah, si Nggak, trainernya ini. Pokoknya lu ceritain seolah-olah lu stand up coba Ya, gitu. Baru mulai loh ini. Ini lu. Iya, pokoknya gue nggak terlalu inget detailnya ya, sumpah ya. Cuman gue karena ngikutin trainer itu aja, dia ngomong apa, terus lucu nih dia ceritanya gitu kan saat ingat training. Pokoknya seingat gue kayak bawain tentang orang-orang naik motor yang suka naik ke trotoar. Iya, jadi gue pernah lihat tuh orang naik motor tapi pas karena macet dia naik trotoar tuh. Gue melin kan, jangan naik trotoar, gue kejar.
Terus Jadi gue naik trotoar juga sampai oh iya cepet juga ya kalau naik trotoar gitu. Itu gue ngikutin trainernya. Iya. Ya kayak gitu maksudnya belum tahu stand up comedy apa gitu. Terus sisanya ya itulah kodian aja. Kodian tuh jokes yang udah pernah lo denger. Nah itu sebenarnya kalau di stand up haram hukumnya haram. dibawain. Tapi kan kalau jokes kodian gitu pasti ada yang menciptakan ya. Ada. Betul. Tapi itu saking udah- besar tersebarnya, orang Jadi udah nggak nggak tahu tahu. siapa yang bikin. Gitu. Oh, Kayak lagu-lagu oke. zaman dulu kan banyak yang bikin NN tuh, no name. NN. Penciptanya Iya, iya. NN, no name. Karena nggak tahu siapa yang Iya. nyiptain. Oke. Nah, terus lu kan tadi sempet ikut kompetisi, terus juga lu lu bikin komunitas ya abis itu ya. Iya. Bikin komunitas. Nah, itu gimana tuh? Lu sendirian apa? Sebenarnya komunitas tuh gue ngejalanin aja. Kalau Jaksel tuh ngejalanin nerusin dari Asep Suwaji sama Lukman Bayhaqi tuh. Oh, Jadi oke. dia yang bikin akunnya ya kasarnya ya, gitu. Dia yang pertama kali nyari tempat buat latihan open mic. Nah terus gua sama Popon nerusin itu gitu. Nah, itu sistemnya kalau mau masuk komunitas tuh daftar apa gimana gitu? Sistemnya nggak ada sih, pokoknya datang aja kalau lu kelihatan sekali, 2 kali, 3 kali konsisten gitu ya open mic juga gitu. Ya udah kalau emang lucu, terus terserah kita juga sih ya, terserah senior kalau oh ini lucu enak masukin gitu. Tapi ada yang kok dia udah dimasukin baru 2 kali, gue udah 6 kali ini gitu ya. Itu terserah. Dan setiap komunitas tuh beda-beda aja. Tapi mungkin syarat yang akhirnya kayak dipakai komunitas-komunitas lain tuh cuman masuk grup WhatsApp aja, udah itu aja. Oh gitu. Gak ada pendaftaran resmi yang anggota, kartu apa gitu, gak ada. Kalau udah masuk grup WhatsApp, hitungannya udah anggota. Udah gitu. anggota, Iya. gua anggota dong. Kan grup yang ada lu nya udah nggak kita Udah nggak pakai. kita pakai. Udah lama. Kita bikin grup baru. Sering kita bikin grup baru untuk membuang orang-orang Iya. yang aktif. Yang kayak gua gitu ya? Karena kita baik daripada dikit, Jadi mending kita yang keluar. kita bikin grup sendiri aja. Mending kita yang bikin lagi. Gua baru tahu loh. Sumpah gua baru tahu. Oh, lu berasa grupnya sepi kan? Iya, emang karena Masa kita nggak nggak lagi. aktif amat komunitas Dibuang kita? Nggak dibuang. Nggak dibuang. Ditinggalkan. Oh iya. Oh berarti gua harus aktif lagi ya. Iya. Oke, siap. Masukin grup baru nanti. Oke. Kira-kira ya, siapa aja sih dari stand up Indo Jaksel tuh yang udah bisa mengangkat gitu, yang bisa muncul gitu di stand up nasional ibaratnya gitu, Pak. Nah itu prestasi kan, Popon Ya. berarti yang jawab tuh. Sejauh ini paling ada beberapa nama ya kayak gua, salah satunya dari Jaksel. Prestasi lu apa, Bang? Juara 1 stand up kompetisi di Kompas TV. Luar biasa pokoknya. Terus yang kedua paling ada Rais, dia finalis aja, juaranya juara 9 di Juara Suci 9 Kompas TV. Oke. Juara Gue sih. Suci 8, dia Suci 9, tapi dia cuma juara 9 sampai Juara 9 9. besar. Itu tetap disebut juara 9. Ya, Juara. Iya. finalis lah, finalis 9 finalis, besar, oke. 9 besar. 9 besar, oke. Tapi maksudnya udah masuk ke kompetisi TV Oke, kan oke. istilahnya Oh, iya itu. benar sih. Ada juga Putra Patinama dia udah pernah ikut kompetisi di Suca Indosiar, Suca 1 Indosiar. Pon, lu kan katanya tadi juara Kompas ya, Iya. dan lu tadi juniornya Sukron gitu. Iya. Kalau bisa lu lebih sukses. Kalau lu bisa lebih sukses. Enggak, kalau itu tanya dia. Kenapa dia soalnya suka agak males ikut-ikut kompetisi gitu juga dia. Emang mungkin oke. dia ada jalannya aja, dia emang seneng underground aja kali atau gimana. Ya. Kalau gua kan pengen terkenal gitu. Pengen jadi artis. Ya, gue tuh jujur aja sih waktu gue pertama kali ketemu lu ya, gue udah lama nih kenal sama dia sebenarnya. Dan dia juga yang pernah ngajak gue main ke komunitas lah ya. Iya. Waktu itu lu dulu masih jadi tukang ojek ya? Tukang ojek. Asistennya. Oh iya, asisten komik senior. Komika senior. Oke, dan jujurnya pertama kali gue lihat Pon lu di situ, lu emang lucu banget sih. Wih, Lucu banget. Enggak, Sukron juga nggak kalah lucu, Pon, santai. Emang lucu banget. Tapi yang gue penasaran dan gue nggak pernah tahu ceritanya, lu tuh pertama kali mau stand up itu dalam momen apa sih? Dan motivasinya itu apa? Ya selain mau terkenal lah ya, kayak gitu kan. Kalau Sukron kan tadi karena dia ngerasa lucu di tongkrongan gitu. Enggak, lu doang sih, gue juga dulu kayak gitu mau stand up. Semua. Gimana, Bang? Kalau gue tuh awalnya sebenarnya malah dipaksa. Gue dulu kerja di media juga.
Wih, mantap. Iya, gue dulu kerja di media, posisinya AE, akun eksekutif. Oh, marketing? Marketing gue dulu. Buset. Biasanya marketing ganteng. Itulah. Karena gue jualannya emang modal kesian ya. Jadi, Pak pasang iklan sini Pak. Gitu. Modal kesian, akhirnya banyak klien gue. Kalau jauh-jauh keringetan, malas-malas, marketing yang ini lah modal kecil. Kalau yang ganteng kan modal keren. Oke. Marketing, gue punya bos dulu suka nonton stand up di TV, Metro TV. Nah, terus karena gue di kantor itu ya itulah mungkin suka bercanda, suka sama teman-teman ngelucu-ngelucu. Sama bos gue tuh disuruh ikut stand up di waktu itu awalnya tuh karena kantor gue di Jakarta Utara di Kelapa Gading, gue ikut latihannya komunitas stand up Indo Jakarta Utara. Oh. Terus gue dipaksa sama bos gue suruh naik, kalau nggak mau dikasih surat peringatan. Diancem. Jadi gue sebenarnya terjebak tuh. Akhirnya dia ikut latihan tuh di stand up Indo Jakarta Utara. Ya udah sama aja, pertama kali juga ngebom gue. Pertama kali nggak lucu gitu. Ngebom tuh istilahnya kan nggak lucu tuh kalau di stand up. Gak lucu tuh, gak ada yang dengerin, gue masih baca gitu, jadi gue nulis di HP kan, ngacat materinya, gue masih baca, nggak ngeliat orang gak ada yang merhatiin gitu. Tapi ya kesini-sininya setelah gagal itu gue makin penasaran tuh, sama bos gue juga disuruh lagi, besok coba lagi. Sampai keterusan, sampai malah gue resign dari kantor itu. Kurang ajar lu. Gue resign, jadi fokus di stand up ya. Nah, Fokus di stand up gitu. Nah, terus lu dari Jakarta Utara, nah lu bisa kena Supron? Karena apa gue ke tempat lu? Karena itu gue ketemu sama yang komisenior namanya Pancatis. Gue ngikutin dia kan, ngasistenin dia. Kalau Pancatis nggak diundang di sini, tapi di channel gua ada. Ada ya channel dia. Nah itu nganter-nganterin dia sampai akhirnya ketemu di Supron di komunitas di Jakarta Selatan. Oke. Gitu. Itu namanya langsung Jakarta Selatan? Apa bukan? Dulunya bukan, dulu kita cuma di stand up Kaskus. Boleh diceritain? Boleh, stand up Kaskus. Cuma memang istilahnya di organisasi stand up Indo, kalau nggak regional istilahnya kurang diakui. Memang nggak diakui ya, nggak diakui jadi bagian. Karena regional dan karena kan dia ngakuinnya cuma regional ya, misalnya Jakarta Pusat, Jakarta apa, itu kan Depok, Kaskus. Bogor. Iya. Kalau Kaskus tuh komunitas ya? Komunitas di luar stand up Indo gitu, istilahnya komunitas doang gitu. Nah, karena kita mau biar gabung sama stand up Indo, kebetulan kita juga lokasinya di Jakarta Selatan dan Jakarta Selatan yang waktu dibikin sama Bang Asep Suwaji dan Kang Lukman itu nggak aktif, kita berdua yang aktifin, yang jalanin lagi stand up Jakarta Selatan. Luar biasa. Nah, lu kan kalau gua kan sering ya nontonin stand up lo waktu lo belum di Kompas, sampai di Kompas tuh gua hampir apa sih sebenarnya materi lo. Kan lu mengambil sisi-sisi dari kehidupan lu ya. Maksudnya lu tinggal di mana, terus lu ngapain aja. Settingan apa beneran gitu? Yang materinya gue semuanya rata-rata beneran, nggak pernah ada settingan. Kayak yang mana maksud lu materi yang settingan? Yang lu curigai settingan misalnya? Yang lu pagi-pagi gitu, terus lu ditanya sama tetangga lu, apa sama temen lu gitu ya, terus ditanya, "Wih Pon, lu mau kemana?" "Gue mau ikut seminar kesuksesan." "Wih keren dong, udah sukses dong lu." "Oh enggak, gue jadi contoh orang gagal." Oh itunya iya, itunya enggak ya. Tapi kalau ditanyainnya iya, kan kalau itu bikin materinya itu berdasarkan keresahan ketika udah nggak kerja. Orang suka nanyain, Pon lu sekarang kerja di mana? Pon lu udah kerja lagi? Gue kesel gitu istilahnya, capek lah ditanyain gitu mulu. Jadi gue iseng-iseng gue jawab gitu. Oke. Oh itu jadi punchline ya? Punchline, kalau udah bagian yang terakhir sampai seminar sampai contoh orang gagal itu punchline. Itu ngarang, tapi cerita awalnya itu selalu benar. Oke. Mulai ceritanya iya. Berangkat dari hal yang kejadian benar gitu. Oke. Nah, kalau lu kan gue juga tahu nih materi-materi lo tuh humanis tapi kocak sebenarnya. Yang mana tuh? Yang mana? Capnya aneh banget tuh humanis. Baru denger gua. Ada cepat. Keren. Humanis tuh kayak ada di sekitar kita lah gitu. Kok gue jadi kayak ngapalin stand up kalian? Ya lu yang bilang. Ini nih, ada materinya Supron yang gue inget banget. Jadi gini, gue paling kesel banget
kalau ditanyain tuh sama temen-temen kalau gue lagi pacaran, abis lagi pacaran gitu ya, terus ditanya, Kron, lu pacaran udah ngapain aja? Terus dijawab gitu ya, wah gue nggak ngapa-ngapain. Coba lu bayangin deh, lu pacaran gak ngapa-ngapain, terus dari nembak, kamu mau gak jadi pacarku? Mau? Yes! Udah gitu aja sampai kiamat. Bener gak? Iya. Itu humanis banget. Humanis ya itu ya? Humanis kan? Memasyarakat maksudnya. Ngeri. Nah tapi emang bener loh. Gue kalau baru jadian nih, gue zaman kuliah gitu ditanyain nih sebulan, lu ngapain aja gitu. Iya benar, hampir sama lah ya. Maksudnya karena ya dari keresahan, nah ditambah dengan relatable kali ya. Jadi maksudnya kalau misalkan gue tanya orang yang pacaran udah lama, oh iya tuh gue sering tuh. Nah, gitu. Sering tuh ditanya begitu. Gitu ya. Jadi gue sering nyari itunya. Jadi saat gue baru sampai tadi misalkan setup gitu ya, cuma nanya, ini ada yang pernah nggak sih ditanyain gitu. Mereka responnya kan biasanya, oh iya tuh, nah gitu. Nah itu gue dulu sering nyari gitunya gitu. Sering nyari persetujuan di depan supaya berarti lo survei dong ya? Iya. Survei. Iya. Jadi orang misalkan, tapi lu beneran gitu kalau ngejawab nggak ngapa-ngapain. Misalnya ditanya, dia sebenarnya merespon, merespon orang-orang yang suka nggak jujur dalam menjawab. Kalau itu gue kesel, kalau gue sikap gue adalah kenapa sih lu nggak jujur gitu? Nggak mungkin kali nggak ngapa-ngapain. Nah orang kan ekspektasinya, wah tidak nih ya kan. Maksud gua ngapa-ngapain. Karena kan kalau ngapain aja kan nggak harus gitu. Misalnya bilang aja pernah jalan ke depan, jalan ke Taman Safari, ngapain. Makanya itu kan sebuah hal yang ngapa-ngapain. Iya, makanya itu terusannya kan gitu. Masa lu nggak pernah manasin motor? Iya. Gitu. Nah kalau Sukron tadinya bilang, gue juga bilang nggak ngapa-ngapain, tapi pas di depan dia harusnya begini. Gini terus aja. Iya, gue nggak kesini ya. Iya gitu. Nggak kerja, nggak apa-apa ini. Tapi kan kalau lu kan stand up comedian ya, apa namanya, lu yang gue dengar lu kan nggak mau ikut kompetisi gitu ya. Nah lu ada kesibukan lain nggak sih kalau lu? Sebenarnya Popon jelas. Sebenarnya gini, gua meluruskan gitu kan. Bukan gak mau ikut kompetisi, tapi bener kata Popon, orang di stand up tuh masuk beda-beda. Ada yang tujuannya emang pengen jadi stand up comedian terkenal gitu. Nah, kalau gue emang seneng aja sama seni stand up-nya dari awal ya. Jadi makanya kan gue bilang pertama kali gue aja gara-gara itu tuh, gara-gara gue pengen coba bisa melatih public speaking, bisa ngelucu depan gitu. Tuh mulai kecapaian. Nah iya emang abis itu gue masuk siaran di Bogor gitu, jarang open mic gitu. Awal-awal nggak ya ikut kompetisi itu sekedar pengen tahu ikut gitu. Beda sama Popon mas setiap hari open mic, dia set buat audisi gitu-gitu. Kalau ikut kompetisi gue selalu ikut, maksudnya nggak setiap ada kompetisi gue ikut ya. Makanya waktu itu awal-awal ya karena itu ya selain kompetisi ya pernah di TV ya, Metro TV lain-lain, tapi bukan kompetisi kan. Tapi tetap ya show di namanya TV-TV. Iya karena emang gak ada lagi selain kompetisi sekarang, jadi ya udahlah gitu. Tapi kok keseharian lu ini juga ada gawean, tadi lu bilang lu penyiar ya apa? Dulu penyiar, terus sekarang jadi kreatif gitu-gitu, nulis skrip gitu-gitu, jadi kemana-mana dari stand up tuh. Bos, bisa nih? Wow. Bisa. Bilang sama bos ya. Bisa. Mau ditarik kerja di sini. Ini Saya kita bisa lagi nge-host di sini kan. Bisa lebih. Udah pasti lu Mau bilang pasti lebih bagus kacauan lu. lebih tinggi bangkunya. Ya, terus gimana? Kita kayak Atau gue yang nanya lu. Ini bikin video interview lu. Mau lu kerja di sini. Emang tujuannya kesini gitu ya? Iya. Kita yang tanya dia aja, Be. Iya, Lu jawaban di sini. Gue biasanya kalau nggak ada lu, gue nyuci di belakang lu. Lu kelihatan kan? Catat ya. Nah, maksud gua stand up tuh gitu, maksudnya buka jalan Cabang, cabang kan mana-mana. Sekarang juga kan banyak director, sutradara, nulis skrip atau jadi aktornya, bintang filmnya. Yang nggak terlalu terkenal tuh, misalkan segua tuh ya paling komedi consultant di balik layar. Komedi consultant ada? Ada di stand up rata-rata itu. Bahkan ya kayak lu lihat di TV-TV acara lawak itu, komedi consultantnya sekarang ini kebanyakan ya anak stand up. Oke. Contohnya siapa aja tuh yang komedi konsultan gitu? Di Jaksel tuh ada Bonar, ada Rais malah kreatif Radit kan. Mantap itu. Saya pernah jadi Ilham, itu kreatifnya Kiki. Di Jaksel banyak lah. Sastra juga.
seru juga, iya gitu. Ya itu ada juga sekarang trennya ke konten kreator kan yang jadi FYP di TikTok gitu. Oh, Anak-anak tuh oke, banyak oke. tuh sekarang. Jadi anak-anak selebgram tenar. gitu-gitu ya? Iya gitu, bikin konten. Nah, tadi Sukron, kalau lu pun selain lu show gitu ya di Kompas, apa di mana, di TV, lu ada kesibukan lain nggak sih? Kesibukan lain gue mengurus rumah tangga, ngurus anak Itu gitu. juga dong. Iya. Lu bapak rumah tangga? Bapak rumah tangga gue. Istri lu yang kerja? Istri kerja. Istri kerja tetap gitu, kerja iya. tetap, ada gaji bulanannya. Oke. Gua kan nggak tentu ya masukan cuma dari show-show gitu-gitu doang. Woi, tapi kan sekali show berapa ratus miliar gitu kan? Enggak sih sebenarnya. Masa beratus miliar? Koruptor gua. Ratus miliar tiba-tiba. Emang ada koruptor yang ratusan miliar? Yah, masa kagak ada sih? Mau gue sebutin? Boleh disebutin? Enggak ya? Terlalu berani. Iya, ya gitu kerjaan gua di selain stand up nggak ada, gue full stand up. Ya paling kalau kerjaan sampingan kayak nulis skrip ada kadang-kadang ada yang ini. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu bisa atau nggak terlalu nguasain tuh skill yang emang cuma stand up doang gue bisa tuh. Kayak pop, apa namanya, Sukron siaran gitu. Gua nggak pernah siaran. Nggak pernah? Iya, dia Nggak pernah. doang paling. Oh, Undang-undang. Di undang-undang doang, undang tamu. Gue siaran nggak pernah. Podcast, tapi ya sekarang podcast. Oh podcast, gue main bikin podcast sama teman-teman. Oke, podcast yang bola itu apa bukan? Bukan, gue ada podcast sama Bari, sama Yuda, sama Harry Hore, namanya podcast Senin Kemis. Podcast Senin Kemis. Di Spotify. Itu podcast beneran gitu atau emang kalian bertiga aja ngomong gitu? Iya ngomong aja berempat, ngomong-ngomong Oke. apa aja yang diomongin gitu, ngaco-ngaco, nggak pernah terkonsep. Tapi ya lumayan lah. Tapi gue pernah lihat lo di channel YouTube bola kayaknya. Jebret Media. Jebret. Media itu. Itu yang kayak jebret serangan 7 hari 7 malam. Iya itu punya Bang Valentino Simanjuntak. Oh. Tadi lu kan lu bilang lu bapak rumah tangga ya, bini Iya. lu yang kerja, lu serabutan. Heeh. Lu sering jadiin materi gak tuh? Kayak gitu-gitu. Sering gue Sering. jadi materi. Contohnya gimana? Iya, kayak di misalnya pas kemarin tuh semenjak pandemi tuh gue punya hobi baru. Oh, Hobi baru tuh gue nyuci piring, nyuci baju gitu. Sengaja gue bilang hobi karena biar ngelakuinnya enak gitu. Kan kalau kita ngelakuin hobi tuh enak kan, nggak ngerasa beban gitu. Kalau lu bilang itu pekerjaan itu kan beban. Nggak, tapi itu beneran. Beneran, gue yang nyuci, gue yang ini. Iya, makanya gue kalau di Twitter nih kalau suka ribut sama misalnya feminis ya yang ngomong katanya di rumah tangga di Indonesia ini masih banyak patriarki, kata siapa? Di rumah gue yang nyuci. Katanya dia memprotes kan, katanya pekerjaan rumah tangga tuh bukan pekerjaan istri. Iya, bukan. Gue yang kerja. Maksud gue gini, kalau emang dia mau nyari suami yang mau ngerjain kerjaan rumah, ya cari suami yang nganggur. Itu pasti suami lu kerja, dia kerjain rumah, tinggal lu suruh pasti mau. Tapi lu pas ketemu sama cewek lu tuh di dulu waktu pacaran tuh di acara stand up apa di Tinder apa di mana gitu? Dia acara stand up. Oh, acara stand up. Gue dia emang suka nonton stand up. Oke. Datang waktu kita bikin acara di Blok M Blok ya M, waktu ya? itu. Datang ke sana nemuin gue foto bareng. Wih sih. Iya waktu itu. Lo jadi artis dari dulu lo ceritanya? Oh, Artis enggak, dari itu dulu pas setelah lagi suci ya, lagi suci. Sebelum di juara belum ya? Iya lagi suci. Ya, lagi suci 8 itu waktu gue masih. Enggak, lu pas di acara gue datang udah bawa itu bini lu Acara lu yang mana? yang di Bogor. Ya itu kan abis gue juara kan? Iya ini. Belum itu. Ya gimana Rom, itu final Piala Dunia Ron yang kita Oh ngisi. iya udah lah. Ya udah dong, final Udah. Piala Dunia tahun berapa? 2018. Ya gue kan 2018 tengah gue juara. Itu bulan Juni, Pak. Lu belum juara, Pon. Lu tuh masih 4 besar. Lo masuk sama Ari Brata, Bintang BT, Oki Rengga. Oh. Iya berarti Nah, itu. Iya itu. Oh, itu emang itu. Kan bini gue ngeliat gue kan pas dari awal audisi yang gue pertama kali itu ngeliat udah langsung itu ketemu sama gue. Oke. Jadi bini lo foto bareng, terus dia minta nomor WhatsApp lu, Bang, boleh minta nomor WhatsApp nggak? Gitu. Enggak, kan DM IG Oh, awalnya. oke, kirain gitu, Bang. Nih, cucian gua kotor. Gua tahu lu. Oh, jadi PRT ya, bukan suami ya. Nah, terus dia DM-an gitu. Iya, DM-an. Terus lo dirayu gitu gak? Bang Popon lucu deh gitu. Iya, enggak gitu juga, cuma Oke. awalnya tuh
Yang akhirnya belakangan gue tahu, ternyata dia sengaja. Bilangnya waktu itu nggak sengaja kepencet. Maksudnya? DM love gitu. Wah anjing. Dia kan bilangnya kalau pas habis DM sorry kepencet. Nah, yang belakangan gue tahu ternyata nggak sengaja kepencet. Oh, emang niat. Oh, gitu. oke, bisa. Awalnya udah akhirnya ngobrol-ngobrol aja, ketemu gitu. Betul. Tapi beruntung sih punya laki kayak lu. Gue juga beruntung punya istri kayak dia. Kayaknya gue yang lebih beruntung sih. Beruntungan gue. Tapi nih, ini buat lo berdua ya, karena kan kalian komedian nih. Karena untuk pekerja-pekerja seni gitu ya, entertain pada saat ini pandemi, ngantem nih di awal 2020, itu kalian gimana tuh? Lu kan juara suci 2018, 2020, karena kerumunan itu dilarang sama sekali, lu juga kan penghasilan lu dari show, itu gimana tuh? Siapa yang mau cerita duluan? Siapa gue dulu? Yang ada pengalaman? Ya gue kan lumayan berdampak banget rem gue tuh kan sebenarnya juara 2018, terus 2019 tuh udah mulai istilahnya hype juaranya udah mulai turun tuh 2019 akhir tuh. 2019 akhir. Begitu pas 2020 pandemi udah makin nggak ada tuh 2019 akhir aja istilahnya udah jarang tuh lagi udah jarang-jarangnya. Di bantai 2020 udah makin nggak jelas tuh. Anak gue lahir Februari tahun 2020. 2020 Baru pas anak lahir nggak ada kerjaan udah stres tuh. Sampai berapa bulan tuh gue kan nggak ada kerjaan di rumah tuh awal pandemi. Kan kita Maret ya pandemi. Maret ya Februari, PPKM Maret, tuh. nah Maret, April, Mei, sampai Mei tuh gue baru akhirnya nyari duitnya lewat lomba gue waktu itu. Gue ikut lomba lagi, lomba Juara. lomba istilahnya. Gue tuh bimbang juga sebenarnya ikut lomba tuh istilahnya. Juara 3 dapat duit, abis itu abis juara 3 itu alhamdulillah lagi dikasih kerjaan sama yang bikin lomba itu, sama perusahaan yang bikin lomba itu. Luar biasa. Lumayan tuh berapa bulan dapat tambahan. Oke, itu program apa tuh? Lu disuruh show di kantornya dia apa gimana? Bikin konten di kantornya dia ya. Oke. Dapat Ya? tuh. Nah, tapi kan itu 2020. Kita kan baru mulai kenceng lagi tuh pas varian Delta tuh. Tuh lebih parah lagi tuh. Ada pengalaman lagi kalau di situ? Varian Delta tuh 2021. 2021. Iya. Oh, gua kan kena Covid di varian Delta gua. Oh, Habis lebaran tuh gua kenanya kan tuh habis lebaran kan naik lagi tuh gara-gara orang pada mudik kan. Oke. Nah, itu gua juga mudik emang waktu itu. Nakal ya? Tapi kan ikut ini batasan dari pemerintah kan sebelum tanggal berapa masih boleh. Pulangnya setelah tanggal berapa. Itu tuh gua lewatin itu sih. Nggak melanggar juga. Nggak ikut jam orang kantor ya? Kan nganggur. Iya. Tapi lo kerja lah. Ya gue kerja WFA waktu itu emang bisa dari rumah. Ya itu gue jadi lama tuh kan di pulang kampung bini gue sampai baru balik. Pas balik karena lama kena Delta gue. Saya tentu nggak liwat lo ya. Iya alhamdulillah. Nah tapi lo pas pandemi ini apa ya? Kan banyak nih event-event online gitu, stand up. Ada juga ya stand up itu lewat Zoom segala macam. Nah itu lo dapet tuh job-job kayak gitu. Ada beberapa kali gue dapet stand up via Zoom virtual gitu tuh emang yang gue juga bingung sebenarnya caranya gimana gitu, nggak pernah tahu tuh gue tuh hasilnya bagus apa enggak gitu. Cuma kan orang ketawanya cuma di ini tuh di kolom chat. nggak kedengeran suaranya kan karena WK iya, gitu. Kalau mic-nya di on kadang suara kita keganggu dong kalau dia misalnya ketawa yang lain jadi nggak jelas. Karena kan semua mic-nya harus off kan, jadi kita nggak tahu nih lucu apa enggak gitu. Nah, kadang juga kamera kagak nyala gitu, jadi kayaknya orang cuma nyetel doang nih disuruh kantornya kan hadir nggak pada nonton gitu, pada ditinggal ngapain misalnya gitu, nggak jelas tuh. Nah kalau lu Kron, mana Kron pengalaman lu di pas pandemi Covid nih 2020? Ya makanya kalau Popon aja yang jobnya dulu udah banyak pas pandemi yang ngefek kan jadi nggak ada ya, apalagi gue emang udah jarang job stand up ya. Iya maksudnya kan tapi kan gue kerja gue mah. Kantor gue. Cuman ada full time lah ya. Ada full time. Terus habis itu WFH jadi udah di rumah. Gitu. Maksudnya ya paling malah jadi di rumah aja gitu. Paling efeknya ya bosan, acara komunitas gak ada gitu. Nambah gendut. Menikah lagi ya kan. Oh nikah ya? Gue nikah pas pandemi gue. Pas pandemi deh. Iya lagi. Enak nggak bikin pesta?
Woi. Padahal pengen, cuman pandemi sih ya. Udahlah. Enak nih kalau pandemi itu bisa alasan gitu. Ke tetangga. Di KUA itu. Akadnya KUA. Enggak, ada juga rame-rame. Dikit-dikit tapi aja. nggak ada. Oh, ya selamat ya. Terima kasih. Anak terima udah kasih. Satu. Satu sama lo ya. Sama. Nah, terus lu tapi ngefek untuk event stand up, tapi lo karena lo full time gitu. Iya, tapi kayaknya juga maksudnya gua lumayan ngefek di kayak komik-komik juga maksudnya ada dua tuh ya. Ada yang ngefek emang job stand up yang nggak ada udah pasti gitu. Cuman ada juga yang mereka misalkan kayak bikin konten makin naik gitu. Kebanyakan komik-komik yang berasal dari pandemi makin gila kan. Nah kalau gue sih ngefeknya di itunya, tapi di belakang layarnya tadi. Misalkan kayak ada banyak-banyak job justru di pandemi karena ya itu ya orang sekarang semua online, semua bikin konten ya kan di zaman pandemi nih ya mungkin itu kali. Jadi ada lebih efeknya juga, baiknya juga. Terus kalau kalau boleh tahu dari teman-teman stand up Indo Jaksel tuh juga ada gak sih cerita-cerita pas pandemi itu suka dukanya lah. Dukanya sih gue yakin banyak kan. Tuh kayak siapa tadi? Sastra, siapa Putra itu tuh berpengaruh juga agak yang lo denger deh. Khususnya di stand up Indo Jaksel deh secara umum. Ya kalau stand up Indo Jaksel paling dampaknya adalah kita kan nggak bisa bikin acara latihan rutin tiap minggu tuh. Itu kan nggak boleh karena kita mengikut himbauan dari pusat kan dari stand up Indo, Presiden stand up Indo Bang Ajis nggak boleh tuh kita bikin acara karena takutnya kita jadi penyebaran, jadi yang menyebarkan klaster, waktu itu jadi klaster stand up. Akhirnya kita nggak boleh bikin acara. Ya udah, istilahnya kita benar-benar vakum tuh selama berapa tahun untuk bikin latihan bahkan apa. Ya ketemu langsung ketemu ya. langsung bikin materi apa nggak ada. Akhirnya ya harus kreatif kan, jadi ya tetap kayak tadi lu bilang job online kita juga ada open mic online. Waktu itu sempat bikin jadi open semua mic. itu open mic? Iya. Lewat Zoom juga, iya. Zoom juga waktu itu. Udah pernah apapun, ada yang lewat Insta Story, ada yang lewat Zoom. Tapi ya maksud gua kayaknya ya itu ya tergantung survive-survivean aja gitu. Kalau yang lu nggak kreatif ya mungkin ya makin parah gitu, tapi kalau yang kreatif ya makin cepet banyak. Betul. Kalau bikin konten ya maksudnya kalau efeknya nggak cuma negatif gitu ya, positif juga kayak Sastra misalkan di Jaksel ya kan, dia malah bikin konten di TikTok kan sekarang udah naik gitu kan, ya maksudnya gitu sih maksudnya ada efek positif negatif. Oke, jadi ada positif negatif lah ya. Nah ini lu ke depan ini kan udah agak pelonggaran ya, konser di luar ruangan udah boleh. Iya. Tapi berarti kalau stand up dalam ruangan masih pakai masker dong ya? Iya. Masih kapasitas juga nggak bisa 100% kan. Oke, tapi lu ke depannya ada ini nggak sih planning gitu lo show di mana gitu kan bisa ini juga gitu, kali aja ada teman-teman mau datang gitu ke show kalian berdua, ada lo rencana? Iya, main Jaksel ya. Kita di stand up Jaksel mau bikin show. Kita kan kalau di komunitas tuh ada show-nya dibilangnya stand up night. Kita mau bikin stand up night di bulan Oktober. Oktober. Kita tanggal 29. Iya. Nanti kalau udah jadi ininya baru kesini lagi. Betul. Kita juga sebenarnya kan kenapa naruh ke Oktober ya itu juga kita ngelihat ininya juga tuh nanti siapa tahu ada mulai boleh di ruangan udah buka masker. Kapasitas udah boleh 100% misalnya kayak gitu-gitu. Kita makanya naruh di Oktober. Tapi kalau gue sendiri mau bikin show di bulan Agustus. Lu? Sendiri? Sendiri, gue show spesial. Kalau komik perorangan dia punya, misalnya agendanya itu show-nya istilahnya dibilang spesial show gitu. Oke, spesial show Popon Kerok gitu? Selama 1 jam gitu. Wah, tuh kalau kayak gitu ada Agustus. Sponsornya atau apa gitu? Ya kalau ada yang mau sponsorin ya boleh. Nah kalau lo ini apa nggak biaya sendiri apa gimana? Ya biaya sendiri sejauh luar biasa. Gue kerja sama comika.id. Itu tuh punyanya Bang Panji. Oke, tiket berapa? Gue mau resell nih. Nanti belum diumumin semuanya. Nanti udah bulan-bulan depan lah mungkin baru kita promo tiket. Oke, lu makanya posting ya di Instagram ya? Posting. Gue langsung beli ke lo apa gimana nih? Iya, di ini dong, di Instagram kan nggak tahu nanti pakai loket apa gitu. Oke. Pran, kalau lu ada event nggak dalam dekat waktu ini? Iya, ya itulah paling acara-acara ya maksudnya bukan acara gue pribadi ya, tapi ya, di luar acara gue ada beberapa
yang lo tahu tuh yang lagi di tata politik mau bikin acara off air-nya. Ya, dia lagi ngurusin tata anak kota politik. Iya. Siapa? Tanggal berapa? Didit. Hah? Sama Didit. Oh iya, sama Didit. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 2 Juli. 2 Juli. Itu sih acara Aji sama Oza. Gua Oke. ngebuka aja stand up situ. Juli apa Juni? Juli, 2 Juli. 2 Juli. Nah, ya paling itu. Terus kalau komunitas acaranya ya ada sih nggak beberapa ya, sebelum ke Sun itu ada itu ya final Jas Merah, kompetisi Iya, kita punya internal. kompetisi internal namanya Jas Merah. Jas Merah dua. merah. Jakarta Selatan mencari juara. Hahaha. Iya. Kepanjangannya tuh itu. Jas merah. Jakarta Jakarta Selatan mencari juara. Nah, Wih, itu. 3. masuk sih. Masuk. Ya, jadi itu yang kedua nih. Jadi dari 2018 apa ya? 2019 gue lupa. Itu udah Yang masuk pertama. fight. Enggak, ini maksudnya yang, apa? yang pertama 2018. Nah, yang kedua 2019 tapi itu udah final Udah tuh. final, Cuman cuma belum potong di pandemi. potong pandemi. Ya, Oke, Era ya oke, udahlah oke. udah 2 tahun 3 tahun ini udah Kita jadi. jalanin finalnya. Sebelum ke Sun itu tadi yang gedenya Oktober, kayaknya di tengah-tengah itu entah Juli pertengahan, nah itu kayaknya itu dulu tuh. Oke. Itu terus apa lagi ya? Ya udahlah. Kita paling tiap minggu kita ada Oh iya, Open mic. Open mic. latihan, mulai. latihan. Di mana sih sekarang kalau Jaksel? Nah ini Kita jadi ada beberapa tempat sih sebenarnya kerjasama. Ini kalau dulu netep tuh. Sekarang nomaden. Kita ada banyak tempat yang kerjasama. bukan nomaden tapi Gimana? ada nggak cuma satu tempat. Nggak cuma satu tempat, bukan nomaden, bukan pindah-pindah. Tapi ada beberapa tempat yang ngajak kerjasama buat Beda Jaksel buat hari. bikin acara stand up di situ. Oke, luar biasa. Yang pertama ada tiap hari Rabu di Joy Menteng. Oh iya. Oke. Joy Menteng, terus hari Alah, Jum Menteng Kamis. iya Kamis Joy Menteng. Sorry. Iya, iya. Kan Rabu. Rabu Joy Menteng. Menteng. Kamis, Ya, Rucis. tiap Kamis di Rucis Blok Tapi M. itu Rucis kayaknya Join. baru 2 minggu 2 sekali. minggu sekali yang di Oke. Rucis Blok M. Sama satu lagi Di Sajo di Sajo Cafe, Tebet. Oh. Setiap minggu. Sajo Tiap Tebet. minggu. Sajo Tebet. Tapi itu semuanya open mic. Bebas gitu orang mau. Iya. Oke. Yang di Joy Ah, aja. yang di Joy itu. yang di Joy show sih. Show. Oke. Kayak yang di Tebet ya. Tebet itu Sajo open mic. Tebet open Sama yang di latihan, yang di Rucis, Blok M. Rucis juga latihan. Bokem, oke deh. Oke, begitulah tadi pembicaraan kita atau talk show perdana kita di Void.id bersama Popon. Pon, thank you banget ya. Dan Sukron, thank you banget dari Stand Up Indo Jaksel. Dan sukses buat acara-acara kalian. Amin. Apa namanya, show-nya Popon, Amin. terus juga show-nya dari Stand Up Indo Jaksel. Dan sekali lagi, thank you banget udah main ke Voy. Oke, dan bagi kalian yang gue ingetin lagi yang belum subscribe channel ini, nih lihat di bawah ini. Kalau nggak ada, cek di description. Oke, gue Mirza Herrera pamit. Sampai jumpa di Voy ID.